dari makanan yang kita bawa pulang karena makanannya makanan haram. Lalu salahkan anak. Anak disuruh ke sana, dia ke situ. Dibilang A, Z. Salah bapaknya bawa pulang makanan haram. Maka haram dalam Islam itu tidak saja mencuri. Kalau istilah saya, ada pencuri terhormat. Dia mencuri tapi tidak nampak, terhormat dia. Pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi, tapi dia mencuri. Saudara-saudaraku sekalian, saling mengingatkan. Maka ada dua yang perlu kita tanam di hati kita. Insya Allah dengan dua ini kita mudah-mudahan akan semakin baik. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para hamba Allah yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah atas berbagai rahmat, anugerah, karunia yang selalu dicurahkan kepada kita. Dan semoga kita benar-benar menjadi hamba-Nya yang selalu dapat bersyukur, dan Allah akan menambah rahmat dan pemberiannya kepada kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Insan atau surah Ad-Dahri dari ayat 1 sampai ayat 3, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita bahwa dulu kita bukan siapa-siapa. Dulu kita tidak ada dan tidak ada apapun. Ketika kita berada di alam arwah, berpindah ke alam rahim, saat itu kita tidak dikenal, tidak disebut. Kemudian setelah lahir, Allah buka pendengaran kita sehingga disunnahkan azan pada bayi yang baru lahir. Kemudian Allah buka penglihatan kita. Kemudian terus dari hari ke hari kita berubah. Semakin hari semakin mendapatkan sesuatu yang berupa ilmu pengetahuan, baik melalui pembelajaran atau kita dapatkan secara otomatis. Saat pertama lahir kita hanya bisa bergerak, menggerakkan tangan dan kaki. Tak bisa telungkup, apalagi berjalan. Selang sekian lama, pelan-pelan coba telungkup. Setelah itu merangkak dengan menggunakan perut. Setelah itu dalam waktunya bisa mengangkat tubuh, merangkak dengan sempurna, lalu belajar duduk, belajar bangun, berdiri, berjalan, tertatih-tatih sampai bisa berlari dan sampai seperti sekarang ini. Yang status kita tidak sama. Mungkin ada di antara kita usahawan, ada di antara kita pegawai negeri, guru, pegawai kantor, ada yang polisi mungkin, ada yang TNI, ada yang hakim, ada berbagai macam. Allah ingin menguji kita. Di penghujung ayat yang ketiga Allah menyebut imma syakira wa imma kafura. Manusia itu mau tidak bersyukur, mau tidak berterima kasih, mau tidak ingat kepada Allah.
au kafura, atau menjadi hamba yang kufur, hamba yang lupa sama sekali kepada Allah. Kalaupun punya iman, hanya iman ketika berada di masjid. Kalaupun beragama, kadang beragama hanya ketika berada di masjid. Tapi keluar dari masjid, memasuki ruang kerjanya, kadang agama ditinggalkan. Terjadilah yang namanya korupsi. Korupsi waktu. Pencet absennya tepat 7.30, 7.40, 7.45. Tapi di kantornya jam 9 baru benar di kantor. Mungkin jam 11 keluar lagi. Setelah zuhur keluar lagi. Pencet absen jatah pulang, rajin. Itu berarti agama hanya ada di masjid. Ketika maju sebagai calon anggota dewan, sebagai calon pemimpin, baik di tingkat desa terus ke atas, untuk meraih suara, untuk mempengaruhi orang agar memilih dia, bagi-bagi sarung, bagi-bagi uang. Oknum calon kecil misalnya, dia sudah prediksi bahwa dia tidak akan menang, orang-orang tak akan pilih dia, datangi, serangan fajar, serangan malam, terserah, tanyakan. Karena dia sudah yakin, sudah hitung-hitung maksimal paling dapat 20%. Karena di sana ada adiknya, ada pamannya, ada familinya, ada keluarga besarnya, 20%. Tak mungkin gol. Datang. Ada berapa pemilih di sini? Oh, kami ada 8. Baik, kalau saya beri satu orang 300.000, mau tak pilih saya? Karena kalian ada 8, 300.000 kali 8, 1.800.000. Nih, lunas. Tapi bersumpah dengan nama Allah bahwa kalian akan pilih saya. Diterima 300.000 satu orang, 8 orang 1.800.000. Atau berapa? 8 orang, terserahlah berapa. Kali 3, 2.400.000. Diterima, bersumpah dengan nama Allah akan pilih dia. Besok dipilih, gol. Apa agama di situ? Ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi sogok dan penerima sogok di neraka. Ini mungkin sudah mulai. Orang-orang yang akan maju sebagai calon anggota dewan, datangi. Nanti ada yang diberi sarung. Kita terima satu sarung. Tapi ingat, dengan satu sarung itu, dengan selembar sarung itu, kita membeli neraka. Pilih saya, ini sarung. Datang ke grup Yasin. Ada berapa orang di grup ini? Grup Yasin berapa orang? 10, 40, 50. Saya akan berikan baju seragam. Tapi pilih saya. Mau yang harga berapa? 200.000? 250? 300? Siap. Oke, kalau kamu beri kami baju seragam yang bagus, yang harga 100.000, kami tinggal pakai, ada yang jahit, kami akan pilih Anda. Pilih 300.000, membeli neraka dengan 300.000. Maaf saudara-saudaraku sekalian, politik tak boleh lepas dari agama. Semua kehidupan kita tidak boleh lepas dari agama. Kalau kita sudah lepaskan diri dari agama, maka kita akan lost. Coba bayangkan ketika oknum pegawai negeri yang dia digaji oleh negara, yang pada hakikatnya digaji oleh rakyat, bekerja tidak jujur, berada di kantor tidak full, tapi gaji yang dia terima full. Setelah pensiun rajin ke masjid, setelah pensiun rajin baca Quran, setelah pensiun rajin puasa, setelah pensiun rajin tahajud. Apa Allah akan ampuni? Demi Allah, tidak. Karena itu bukan dosa dengan manusia, itu bukan dosa dengan Allah, tapi dosa dengan manusia. Ada uang yang dia kelola 2 miliar, realisasi 0,8, 1,2 miliar. Cari kwitansi bodong.
cari faktur bodong. Pertanggungjawaban 2 miliar. Realisasi 0,8. Lalu taubat, mohon ampun, nangis-nangis, Allah tak akan ampuni. Pedagang menipu dagangannya. Barang sudah 4 hari, dia bilang baru. Bahkan Islam mengatur, coba lihat, penjual buah, kalau ada di antara kita penjual buah, jangan buang agama. Bagaimana agama di situ? Ada salak, taruh 4 tumpuk. Kalau salak itu 4, sudah 4 macam. Orang bertanya, ini sudah 4 hari, ini 3 hari, ini 2 hari, ini yang hari ini. Harganya, yang ini 15.000, yang ini 14.000, yang ini 13.000, yang ini 10.000. Ketika itu digabung, ada yang sudah 4 hari, ada yang baru masuk, digabung-gabung. Ketika orang tes, diambil yang baru, prop, dibuka, dikasih. Ketika dia taruh kantong, dicampur-campur. Halalkah itu? Tidak. Maka saudaraku sekalian, bersyukur bukan membaca alhamdulillah. Bersyukur bukan baca alhamdulillah. Tapi bersyukur adalah menjaga semua yang telah Allah amanahkan kepada kita. Yang wajib kita lakukan, yang Allah larang kita hindari. Itu baru disebut orang bersyukur. Tapi kalau agama tinggal di masjid, apa jadinya? Kalau semua orang sudah agama hanya di masjid, orang ketika berada di kantor sudah tidak menggunakan agama. Ada oknum, ini cerita oknum, ketika sudah tidak menggunakan agama, ada oknum yang mengatur di jalan, bertemu orang yang salah, tak pakai helm, langsung buka buku, 300.000. Anda mau di pengadilan atau bayar di sini? Kalau bayar di sini cukup 200, kalau di pengadilan 300. Masuk kemana uang itu? Masuk kantongnya. Agama berarti tinggal di masjid. Saudara-saudaraku sekalian, di penghujung sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa satu suap makanan haram yang masuk dalam perut seseorang, maka 40 hari Allah tolak doanya. Satu suap. Kalau kita hari ini digaji oleh negara 5 juta 1 bulan, tapi bekerja tidak seperti yang diharapkan. Kalau kita bekerja 75%, berarti ada 1.250.000 lebih kurang gaji bulan itu yang tidak halal. Bawa pulang ke rumah sama dengan meracuni istri kita dengan makanan yang haram, meracuni anak-anak kita dengan makanan yang haram. Mereka tak tahu bahwa kita ternyata tidak becus. Setelah absen ternyata kita di kafe, setelah absen ternyata kita di tempat pribadi kita. Saudara-saudaraku sekalian, coba bayangkan kalau semua orang sudah lepaskan diri dari agama ketika keluar masjid, maka semua tak becus. Jadi anggota dewan yang tak becus ketika agama sudah dibuang. Ada kunjungan kerja ke Bali, dia tidak datang, tapi SPJ-nya tanda tangan. Uangnya masuk, nanti bagi-bagi dengan orang yang tanda tangan. Itu ketika agama sudah disimpan. Kalau hidup kita, maaf, seperti ayam, tidak masalah. Ayam mati, berapa padi orang yang dia makan? Berapa jemuran orang yang dia rusak? Tak ada masalah. Tapi kita, saudara-saudaraku sekalian, dihisap oleh Allah. Kita hidup untuk mati dan mati untuk hidup kembali. Tidak selesai. Tidak selesai. Satu butir beras punya orang yang kita ambil secara zalim, yang kita nikmati secara zalim, yang kita gunakan secara zalim, tak jadi masuk syurga.
Maka konsep Islam ini jelas, saudara-saudaraku. Lalu ketika umat Islam yang kadang-kadang berpeci, pakai baju oranye tahanan KPK karena korupsi, itu bukan Islamnya yang salah. Allah sudah mengatur kita baik sekali. Rasulullah sudah atur, sudah tata hidup kita bagus sekali. Bagaimana kita bekerja, sudah diatur. Ayo kita pelajari, saudara-saudaraku sekalian. Dan ada satu lagi, satu tubuh yang tumbuh besar dari makanan yang haram, maka dia tergiring ke neraka. Awas bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku sekalian. Kalau kita bekerja tidak becus, bekerja tidak full, tapi mau gaji sempurna. Kadang bekerja tak cukup di satu kantor, terdaftar di kantor ini, daftar lagi di kantor lain, daftar lagi di kantor lain. 3 kantor dia terdaftar. Bagaimana satu tubuh bisa bekerja di 3 kantor? Dan bagaimana caranya gajinya itu menjadi halal? Dia tidak bekerja, gaji dia ambil di sini 2 juta, di sana 2 juta, di sana 2 juta. Bawa pulang ke rumah, kasih makan istri, kasih makan anak. Sama dengan secara tidak langsung kita jerumuskan mereka supaya menjadi anak yang tidak baik dari makanan haram yang kita bawa pulang. Secara tidak langsung kita giring istri kita supaya menjadi perempuan yang tidak baik dari makanan yang kita bawa pulang, karena makanannya makanan haram. Lalu salahkan anak. Anak disuruh ke sana, dia ke situ. Dibilang A, Z. Salah bapaknya bawa pulang makanan haram. Maka haram dalam Islam itu tidak saja mencuri. Kalau istilah saya, ada pencuri terhormat. Dia mencuri tapi tidak nampak, terhormat dia. Pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi, tapi dia mencuri. Saudara-saudaraku sekalian, saling mengingatkan. Maka ada 2 yang perlu kita tanam di hati kita. Insya Allah dengan 2 ini kita mudah-mudahan akan semakin baik. Pertama, ingat asal kejadian kita. Asal kejadian kita yang tadi sebahagiannya sudah kami sebut. Kita dulu bukan siapa-siapa. Lalu yang kedua, ingat kemana kita. Kita akan mati. Maka Rasulullah sabdakan, aksiru dzikra hazimil ladzat. Wahai umatku, perbanyak mengingat mati. Coba lihat orang yang mati, lihat orang yang sudah meninggal. Rumah tak ikut bersama dia. Bahkan kendaraan yang selama ini dia gunakan tak ikut bisa ditumpangi untuk mengantar dia ke kuburan. Saya belum pernah lihat ada mobil pribadi yang jenazah dimasukkan ke situ, tak ada. Dibawa dengan ambulan. Keluarga ikut, anak-anak ikut, sahabat ikut, bawahannya kalau dia atasan ikut. Sampai di mana? Di samping kuburan. Setelah tubuhnya ditimbun, ditanam, satu persatu pulang. Istri ikut pulang, anak-anak ikut pulang. Kita sendiri di alam sana. Coba bayangkan kalau rumah yang kita bangun dengan uang yang haram, kendaraan yang kita beli untuk keluarga dan anak-anak kita dengan uang yang haram, hasil cubit sana, cubit sini, cubit sana, cubit sini. Kalau mereka tak tahu, mereka tidak ikut menanggung dosa, tapi kita sudah di alam kubur. Setiap istri masuk ke rumah, kita mendapatkan siksa. Setiap istri tidur di atas spring bed yang kita beli, kita mendapatkan siksa. Setiap anak duduk di sofa yang kita beli dengan uang yang haram, kita terus mendapatkan siksa. Saudara-saudaraku sekalian, ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah. Maka sampai ketika menjelang ajal, dan ini sering kami sampaikan, pidato terakhir Rasulullah lebih kurang kalau bahasa kita. Wahai sahabat-sahabatku, siapa yang pernah saya zalimi, saya mohon maaf. Kalau saya punya salah terhadap kalian, saya mohon maaf. Kalau ada hak kalian yang saya ambil, tolong sampaikan. Saya tidak mau menghadap Allah dalam posisi berdosa dengan manusia. Singkat cerita, ada seorang sahabat yang tunjuk tangan. Apa yang dia tuntut?
Saya persingkat mengingat waktu. Wahai Rasulullah, saya pernah terkena cemetimu. Terus kata Rasulullah, saya ingin balas. Sampai membuat para sahabat lain menangis. Tapi Rasulullah tahan supaya tidak bermasalah di akhirat. Ketika cemeti sudah diberikan ke tangannya, apa kata orang ini, sahabat ini? Mohon maaf ya Rasulullah, ketika saya kena cemeti Rasulullah, saya tak pakai baju. Kalau hari ini saya balas, Rasulullah pakai baju, berarti tak adil. Jadi buka dong baju Rasulullah. Rasulullah buka baju beliau satu persatu demi selamat dari dosa dengan manusia. Walaupun akhirnya setelah baju Rasulullah terbuka, orang ini buang cemetinya, buang cambuknya, meluk Rasulullah. Sampai membuat Rasulullah dan para sahabat bingung. Ini ada apa wahai para sahabatku? Oh, ada apa wahai sahabatku? Begini ya Rasulullah, aku ingin sebelum kita berpisah, kulitku yang hina ini dapat bersentuhan dengan kulitmu yang mulia ya Rasulullah. Tadi hanya akal-akalan saya saja. Karena kalau saya minta Rasulullah buka baju, Anda tak akan mungkin buka baju kecuali dengan cara seperti ini. Rasulullah orang yang sudah dijamin masuk syurga, khawatir dan takut terhadap dosa dengan manusia. Apalagi kita, saudara-saudaraku sekalian. Maka ayo kita saling ingatkan, mari kita hidup bersih, mari kita hidup bersih, mari kita hidup bersih. Karena tak akan ada orang yang bisa bantu kalau kita tidak bersih dan kita sudah meninggal, kita sudah berkalang tanah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita. Sebelum kami membaca dua rukun khutbah, kami ingin menyampaikan nanti setelah salat Jumat, pada saat bapa-bapa keluar, ada santri kami yang akan membagikan selebaran wakaf kepada para jamaah sekalian yang akan kami gunakan untuk membangun asrama santri dan juga kamar mandi yang kemarin hampir roboh, sudah kami robohkan dan kami bangun baru, nanti dapat ditransfer ke rekening yang ada di sana, rekening pesantren. Semoga Allah dapat membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wahdah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين والمنافقين وشتت شملهم وفرق جمعهم وقلل عدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.